kita menjadikan betul-betul beraisyah ini adalah satu wadah yang mendidik kita, yang setelah kita mendapatkan ilmu dari sini, kita akan ajarkan apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Orang Islam itu harus kaya, betul nggak? Ada nggak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menerima zakat? Terimalah zakat, ada nggak ayatnya? Ayatnya disuruh wa'atu zakat, disandingkan dengan dirikan sholat, berikan zakat. Ada juga yang, sedangkan kita tahu bahwa memberikan zakat itu bukan sedekah biasa, ya. Zakat itu adalah, kita tahu ada nisabnya, harus sekian, ya. Harus kaya kenapa? Sebab contohnya sekarang kalau $1.000, nah, contoh $1.000 kita punya bulan ini, mungkin hijriahnya kita adalah pada ini Dzulqa'dah 11 ya. Dzulqa'dah 15 atau 14 ya. Kemudian Dzulqa'dah tahun berikutnya uang tersebut masih ada, artinya tidak kita gunakan, baru kita keluarkan. Itu kita disebut kaya sebab kita tidak memerlukannya. Begitu. Tetapi kita ingin kaya bukan hanya dari segi harta, tetapi juga dari segi ilmu. Ilmu yang sekarang insya Allah di Aisyah ini kita jadikan juga wadah ilmu. Nah, dalam pepatah bahasa Arab ya, ini biasanya orang Mesir yang mengatakan seperti ini. Apa katanya? Faqidu syai' la yu'ti. Apa itu faqidu syai' la yu'ti? Faqidu syai' la yu'ti adalah orang yang tidak mempunyai, tidak bisa memberi. Jadi kalau kita disuruh kaya, wa'atu zakah itu emang suruhan Allah untuk supaya kita semua kaya, ya. Dan untuk kita semua bahagia, itu memang sudah menjadi maqasid asy-syariah yang tertinggi, atau maqasid asy-syariah itu adalah tujuan dari tasyri' Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua hukum yang bermacam-macam itu, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah rahmat atau kebahagiaan. Nah, disinilah saya ingin mengajak teman-teman semuanya ya. Kita sudah berapa lama berada di Aisyah? Yang pertama kita tanya diri kita sendiri. Tujuan kita dulu masuk Aisyah atau bergabung bersama Aisyah, menjadikan Aisyah ini salah satu wadah untuk kita berjihad fisabilillah itu, tujuan kita yang secara pribadi apa? Kita lihat lagi. Kemudian dengan sekian lama apa yang sudah kita dapatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan apa yang sudah kita sumbangkan, baik itu untuk Aisyah Muhammadiyah, umat Islamnya secara umumnya, dan juga umat manusia ya lebih luas lagi. Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan supaya tujuan kita tidak bergeser, karena di situ yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita betul-betul berjihad dan kita niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dimasukkan dalam golongan orang yang mujahid dan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang dibaca oleh Mbak Sinten dari itu dari ayat berapa? Ali Imran 189 dan 160. Oke? Dari surat Ali Imran ayat 159 160. Yang intinya, yang saya akan ambil yang dari ayat yang kedua dulu. Jadi 160 itu kan law kunta fadhal ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Itu adalah nanti kita akan singgung yang itu. Tapi ayat yang kedua ya, ayat yang kedua itu Allah memberikan atau menyuruh kita untuk selalu percaya kalau kita betul-betul jihad kita di sini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan tolong.
Tetapi kalau tidak, kalau tujuan kita sudah meleset, bukan karena Allah lagi, ya, maka tidak akan ada yang bisa menolong. Kita mohon pertolongan kepada siapa? Ya, tidak ada. Jadi coba kita sedikit bermuhasabah sebentar. Sudah berapa lama saya di sini? Tujuan saya dulu apa? Saya sudah mendapatkan apa? Dan saya sudah menyumbangkan apa? Jadi kita di sini intinya adalah bukan mendapatkan untuk kita sendiri, mendapatkan untuk memberi. Itu intinya. Nah,